Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ya, Al-Qur'an selalu keren Bapak-bapak. Di rakaat pertama tadi imam baca ayat, selama mereka konsisten terhadapmu, maka konsistenlah terhadap mereka. Jadi konsistensi itu ternyata bersyarat, tidak mutlak. Kita hanya diwajibkan untuk konsisten terhadap pihak yang konsisten. Kita tidak wajib konsisten terhadap pihak yang tidak konsisten. Tamam, rahimakumullah. Biar apa? Biar kita tidak tertindas. Jadi kalau bapak-bapak bisa bayangkan ya, kalau dulu Nabi memaafkan orang Taif tahun ke-9 Hijriah, pulang dari Fathu Mekah, perang Hunain. Artinya perang berurutan dalam waktu yang cukup dekat. Hunain hampir kalah. Bukan karena umat Islam tidak kuat, tetapi karena tiba-tiba bergantung pada kuantitas. Sampai-sampai Allah turunkan ayat a'jabatkum kathratukum, kalian terlalu kagum dengan jumlah kalian yang banyak. Maka di awal Hunain kalah, hampir beneran kalah. Alhamdulillah akhirnya Allah tolong. Sampai di Madinah mulai gempar berita kemenangan umat Islam, merebut kembali Mekah, menang di Hunain. Mulailah berdatangan berbagai utusan, termasuk diantaranya dari Taif. Kita tahu Taif kan mengusir Nabi, nolak Nabi. Tapi di tahun ke-9 mereka datang dengan utusan khusus bernegosiasi dengan Muhammad. Mereka tahu Muhammad dan sahabatnya terlalu kuat untuk dilawan. Sampai di Madinah berjalan negosiasi itu, masuk Islam. Tapi pemimpin, kepala atau ketua rombongan yang ditunjuk oleh orang Taif, dia dengan tegas mengatakan, Muhammad, kami sekarang masuk Islam, kami terima Islam sebagai agama kami, engkau sebagai nabi kami. Tapi mohon maaf, kami tidak akan merubuhkan satu berhala pun di kota Taif. Bapak bisa baca detail kisah ini di Rahiqul Makhtum, karya Syekh Mubarak Al-Furi. Apa yang dilakukan Nabi? Terima aja. Terus kata Nabi, oh nggak apa-apa, bagian dari toleransi. Oh nggak bisa, Anda ngusir saya dengan cara sangat keji, Anda lempari saya dengan batu. Dulu saya maafkan, sekarang pun saya maafkan. Sampai sekarang saya nggak pernah pulang dari Taif mengarahkan kuda perang saya menuju Taif. Waktu itu ada saran itu kan, di saat Hunain keluar dari Mekah, kan Taif nggak jauh dari Mekah. Rasulullah, kita langsung saja ke Taif, kita habisi kota Taif, atau minimal kita fathu kota Taif, sebagaimana yang kita fathu Mekah. Kata Nabi, nggak usah, kita balik aja ke Madinah. Misi kita fathu Mekah. Dalam tradisi bangsa Arab, Pak, baca sejarah kan perlu baca kultur budayanya pada saat itu, nggak bisa pakai perspektif kita sekarang. Idealnya masa itu, Pak, Bapak boleh baca perang Romawi, boleh baca bagaimana Yunani, boleh baca bagaimana Kisra, Bushra yang nyembah api. Itu kalau satu kawasan sudah ada pihak pemenangnya, maka pihak lain itu secara otomatis tunduk. Dalam hal apa? Semuanya. Kita menyebutnya dengan istilah all out hari ini. Nggak ada pilihan. Maka mereka datang. Tapi anehnya mereka ngancam.
kami tidak akan merubuhkan satu berhala pun. Itu sama saja dengan mengatakan apa? Kami datang ke sini hanya sekedar untuk mengakui Anda sebagai pemimpin. Tapi agama yang Anda bawa itu nggak penting sama sekali. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi pilih ulang siapa pemimpin yang akan membawa rombongan itu balik ke Taif. Nabi lihat di antara rombongan itu siapa yang paling menerima Nabi dengan menunjukkan keikhlasan yang tulus. Terpilihlah seorang anak muda menggantikan si tua itu, rahimakumullah. Dan kemudian rombongan itu balik ke Taif, dan kemudian Taif benar-benar Islam, semua berhala dihancurkan. Famastaqamu lakum fastaqimu lahu, ya kan? Enggak bisalah mempertahankan si tua, rusak negara kita. Segala orang diancam, kayak dia aja satu-satunya yang TNI, yang lain enggak. Ya. Quran selalu keren, Bapak-bapak. Quran selalu keren. Kita Bapak-bapak enggak nitip ke imam untuk baca ayat itu kan? Enggak. Tapi Masya Allah, yang jadi jamaah di sini selalu super nikmat, Pak. Bacanya merdu, fasih, ayatnya tepat lagi, Masya Allah. Ya. Ya, apa? Maka kemudian pas beliau berhentinya di mana tadi imam di rakaat pertama? Wallahu ahaq an tahsyaw. Allah lah yang berhak untuk engkau takuti, bukan yang lain. Endingnya Allah tutup dengan apa? In kuntum mu'minin, kalau engkau benar-benar beriman. Masya Allah. Jadi kita tinggal tanya aja sekarang ke hati kita masing-masing, ke yang punya wewenang. Masih beriman enggak? Kalau masih beriman, harusnya enggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tenang aja, enggak mungkin orang takut Allah melanggar aturan, melanggar konstitusi. Lah konstitusi yang desain dulu pejuang-pejuang itu muslim kok, kiai kok. Nah, tapi begitu seseorang itu benar-benar takut Allah, justru ia akan sangat serius menjalankan konstitusi, akan sangat serius menjalankan berbagai aturan. Rahimakumullah. Maka dari itu, begitu di rakaat kedua, tadi di penghujung surah Al-Kahfi ya, kalau tidak salah, ya, yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Masya Allah. Maka kita hidup ngapain sih? Ya, yang enggak beriman mungkin mereka punya orientasi masing-masing, tapi kita kaum beriman, kaum mukminin, orientasi kita adalah Allah. Pengen ketemu Allah dalam keadaan baik. Falyamal 'amalan salih, maka hendaklah berbuat yang baik, wala yusyrik, dan janganlah sekutukan Allah dengan apapun. Masya Allah. Itu udah cukup Pak, itu udah kajian tafsir itu barusan tadi semua. Sekarang kita tinggal sarapan aja. Rahimakumullah. Surah Al-Jathiyah, Bapak. Saya ketinggalan kitab saya kayaknya di sini nih. Akhirnya harus pakai kitab tipis. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Ya, engkau melihat setiap umat itu jathiyah, surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah itu juthu. Juthu itu berlutut. Jadi duduk dengan lutut, berlutut, bertekuk lutut kalau bahasa kita. Ya, bertekuk lutut, ada rasa takut, bukan bertekuk lutut untuk menyatakan cinta, kan ada juga kan bertekuk lutut. Makanya saya bilang ke teman-teman itu jangan ikut-ikut gaya barat itu. Nanti kalau enggak antum jadi suami takut istri. Masa menyatakan cinta pakai bertekuk lutut ke istrinya kan? Jadi rahimakumullah, bertekuk lutut. Al-Jathiyah bertekuk lutut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau melawan Allah. Bukan ancaman di surah ini, tapi isinya adalah informasi yang menyadarkan bahwa sesungguhnya kita enggak punya pilihan kecuali mengalah di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertekuk lutut, Bapak-bapak, itu kan kalah beneran. Nurut, udah enggak ada pilihan.
udah nggak bisa ngapa-ngapain, kan udah nggak ada rencana untuk kabur, udah nggak ada rencana untuk berjalan, karena udah jutsu itu. Gimana kita mau lari? Kalau masih berdiri, iya. Tapi begitu jutsu, maka sholat kita lebih banyak mana gerakannya? Berdiri atau yang lututnya bertekuk? Lebih banyak yang lututnya bertekuk. Keadaan aqrabu ma yakunul abdi ma'a rabbih as-sujud. Kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Saat lututnya ditekuk. Ya, rahimakumullah. Bukan saat dia berdiri. Walaupun sholat adalah ibadah yang paling utama, tapi kapan, gerakan mana di dalam sholat yang menggambarkan kedekatan kita dengan Allah adalah ketika sujud. Ketika lutut kita ditekuk, rahimakumullah. Al-jathiyah. Maka rahimakumullah, pada kesempatan hari ini Bapak, kita ingin lihat yang pertama, kalau kita baca semuanya tuh surat itu Pak, selain kepada Allah, kita bertekuk lutut tidak? Iya kan, bertekuk lutut. Itu kan bahasa kiasan Pak, menggambarkan kepasrahan, ketidakmampuan. Dalam kata lain, saya dari kemarin itu mencoba mencari padanan yang mungkin agak tepat untuk menggambarkan situasi al-jathiyah ini dalam kehidupan realita kita sekarang. Saya menemukannya, nanti bapak-bapak silakan dikoreksi atau bapak-bapak boleh membuatkan padanan kiasan lain. Saya menemukannya pada sekelompok orang yang sangat mencintai orang lain. Pada, mohon maaf bapak-bapak, ini bukan isu politik sama sekali. Pada sekelompok orang atau sebagian saudara-saudara kita yang sangat yakin dengan seseorang, sehingga orang itu didukung, kampanyekan dan seterusnya. Dia bertekuk lutut di hadapan tokoh yang ia kagumi itu. Dia jathiyah. Faktanya dia melakukan semuanya. Dia serius membelanya di depan forum dialog media televisi. Dia mempertahankan, dia mendalilkan. Bahkan ada tidak sedikit yang memberikan dukungan ketika orang lain tidak memberikan dukungan. Ini tidak bicara aib ya Pak ya, nggak aib sama sekali. Kalau toh memang kita kenal baik, kenal betul, lah baksa ya kan? Iya, itu mirip kayak zaman dulu itu setelah Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Orang Ansar, ada yang berani bilang orang Ansar nggak benar. Auzubillah min zalik. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka pilih pemimpin dari kalangan mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Kok bisa gitu sih? Serius, mereka serius sekali melakukan itu Pak. Mereka rapat internal, satu pun muhajirin gak diundang. Udah gitu apa? Begitu terpilih, mereka undang muhajirin untuk menyatakan ikrar kesetiaan kepada pimpinan pilihan mereka. Itu yang bikin heboh Umar kan? Loh, kok bisa? Bukannya kita yang duluan mendampingi Rasul di Mekah, yang muhajirin? Pertanyaannya, berani nyalahin Ansar? Normal, emang begitu. Lah mereka kan lebih kenal dengan orang mereka. Yang mereka hidup dari kecil, tahu rumahnya, tahu keluarganya, pasti lebih tahu. Dan mereka merasa ini kampung mereka, Madinah. Maka wajar banget kalau harus orang kita nih. Saya yakin sekali pada saat itu, dan saya baca literatur sejarah itu, nggak ada orang Ansar ngomongnya muhajirin nggak pantas, enggak. Tapi mereka berpikir harus segera ada pemimpin, dan pemimpin itu dari kalangan Ansar karena Nabi meninggal di kotanya Ansar di Madinah. Tapi Umar melihat itu tidak tepat, ya, dan terus terjadi dialog dan seterusnya. Nah, rahimakumullah,
Kalau kita bawa cuplikan peristiwa sejarah ini ke kehidupan kita pada hari ini, jadi normal saja kan? Sohe, kita kenal dengan seseorang cukup hebat, berpengalaman dan seterusnya. Mungkin orang lain nggak tahu, nggak dekat sedekat kita. Akhirnya kita mendukung beliau untuk mencalonkan diri. DPR kota, kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat atau DPD atau bupati, gubernur, normal. Kenormalan itu berlanjut Bapak. Berlanjut kemana? Ketika orang yang didukung itu terpilih, maka yang mendukung dapat apresiasi kan? Iya, bisa apresiasi dalam konteks masih positif, bisa juga dalam konteks yang sudah negatif. Konteks yang masih positif apa? Ya diperhatikan, normal kan? Oh, beliau begitu yang didukung itu, ini kasihan nih. Kalau yang konteks negatif kan diberikan amanah yang di luar kemampuannya, itu negatif. Ya kan, diberikan tanggung jawab yang orangnya nggak mampu sebenarnya. Tapi kalau dalam konteks positif banyak sekali. Dibiayai sekolah anaknya, dilunasi hutang-hutangnya, di macam-macam rahimakumullah. Dan itu kenormalan lanjutan setelah kenormalan pertama tadi. Sebaliknya rahimakumullah, yang nggak dukung, yang berpihak pada lawan, maka juga normal kan kalau kemudian tiba-tiba dapat masalah, atau minimal dibiarkan dan seterusnya. Itu kenormalan yang hari ini sudah kita pahami bersama. Di mana-mana begitu, jangan di kita, di Amerika aja terjadi. Mamdani calon wali kota New York itu heboh kan, ribut terus sama Donald Trump. Rahimakumullah, ajaibnya apa coba? Anehnya, giliran ke Allah, kita menunggu sampai mati dulu, baru kemudian mau bertekuk lutut. Apa masih berguna? Ya kan? Lah ini orang mau dukung orang Pak, mau jadi anggota apa aja lah, mau anggota dia, dukungan untuk apa aja. Lalu dia nunggu dulu, kalau beliau terpilih saya baru dukung. Ya udah telat lah. Dukung sebelum terpilih. Memihaklah kepada Allah selama kita masih bernyawa, itu maknanya. Jangan sampai ketika sudah diserahkan catatan amalnya, kitabnya, barulah bertekuk lutut di hadapan Allah. Selama di dunia, lututnya nggak pernah nekuk untuk menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa Allah nggak eksis, nggak kelihatan Pak Allah. Mau sesoleh apapun kita nggak mungkin bisa mengakses Allah dengan panca indera kan? Nggak bisa diraba, nggak bisa diicip, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Emang bisa dengar Allah? Lah, suara Quran yang kita dengar kan dibaca saudara-saudara kita, bukan langsung suara dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan cepat kemudian dia menyimpulkan Allah nggak eksis. Kapan dia baru berpikir Allah itu eksis? Dia harus bertekuk lutut ke Allah. Mulainya kapan? Ketika dia sadar bahwa semua yang ia pikir bisa mendukungnya, membelanya, membantunya, menolongnya, perlahan tapi pasti satu persatu mulai meninggalkan dirinya. Sahih wala khata rahimakumullah. Ya kan? Istri, anak-anak, harta, teman, sahabat, mulai itu. Waduh, center kalau meninggal nggak dibalikin ke istri ya enggak lah. Mana ada ucapannya inna li zaujah wa inna ila zaujah raji'un. Enggak ada kan Bapak? Enggak ada lah. Dia mulai sadar, ya Allah, karir sih karir, tapi ini kalau mati memang boleh ditidurin di ruang kerja? Ya enggak. Ya Allah, ternyata bukan inna lil idarati wa inna ilal idarati raji'un. Karena kita enggak ngucapin begitu kan. Mau apapun kesibukannya, mau apapun capaiannya, mau apapun yang dimiliki, ucapannya seragam dan hanya satu, innalillah. Tapi kapan kesadaran itu muncul? Betul-betul biasanya hanya muncul ketika yang lain mulai bepergian. Ya.
Nah, rahimakumullah. Maka Masya Allah Pak, Allah pertemukan kita dengan surah Al-Jathiyah, mengingatkan agar kita lebih rasional dalam menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak rasional, aneh. Kalau kita ngotot, nyembah-nyembah, minta macam-macam, padahal dulu kita enggak dukung sama sekali Pak. Ya kan? Nih si ayah nih ya, anak enggak, dia enggak dukung anaknya studi anaknya. Dari awal selalu nyuruh anaknya untuk kerja aja lah, nggak belajar mulu. Udah SD udah cukup. Si anak ngotot, dia belajar. SMP, SMA, kuliah, dia berhasil. Dia hebat. Datang ayah, minjem duit dong. Ayah lo itu Pak. Kira-kira apa sikap anak? Kalau anak berbakti tahu agama, nggak dipinjemin, dikasih aja. Tapi kalau anak nggak belajar agama, khalas. Rahimakumullah. Tamam. Kita balik juga sama. Naluri orang tua juga sama persis. Tetap beda bapak-bapak. Apresiasi kita kepada anak nurut sama anak yang enggak nurut sahih. Yang nurut dia nggak perlu minta. Malah ayahnya nanya, kamu mau apa? Yang nggak nurut, Masya Allah. Dia minta, orang tuanya pasti nunda. Ntar. Dan seterusnya. Kita paham betul tentang konsep itu dalam hubungan antar makhluk. Tetapi kadang-kadang paradigma yang sama kok anehnya jadi nggak berlaku saat kita berpikir untuk memperbaiki hubungan antara makhluk dengan Khaliq. Iya kan, rahimakumullah. Sahih. Apa yang terjadi? Yang dibaca oleh imam di ayat terakhir di rakaat kedua tadi. Kita nih masih pengen akhirat nggak sih sebenarnya? Itu kan Bapak. Yarju liqa'a rabbih. Lagi hidup nih, lagi bernyawa, lagi sehat, lagi bisa bernafas. Pengen nggak sih ketemu Allah? Ya. Kalau pengen, maka pasti nalar sehat kita akan mengatakan sekarang nih saya harus bertekuk lutut kepada Allah. Ketika saya bisa dapatkan apapun yang saya mau. Tapi saya harus yakin sesungguhnya sumbernya adalah Allah. Karena kalau enggak, ntar pasti semuanya serba terlambat. Rahimakumullah. Al-Jathiyah. Tamam, rahimakumullah. Sampaikan Pak, kalau bapak-bapak Masya Allah di sini istiqomah sekali, luar biasa. Sampaikan Pak ke istri kita, ke anak-anak kita. Ya, ya sekarang nak, ya kan? Ya sekarang. Ya nggak bisa lah. Dia sesumbar sama dosen pembimbing skripsinya, atau pembimbing tesisnya, atau pembimbing disertasinya. Ya kan, belagu banget di awal. Terus tiba-tiba dia datang setelah 6 bulan, Pak, saya pengen cepat selesai skripsi saya Pak. Oh nggak ada cerita mah itu. Sebelumnya nggak pernah menghubungi pembimbing, sebelumnya pembimbing jadwalin dia nggak datang, pembimbing minta, tiba-tiba dia datang, Pak, bisa nggak Pak ya, minta tolong, saya harus buru-buru nih Pak, biar saya nggak bayar lagi semester depan. Karena ada kan sebagian mahasiswa kayak gitu. Masya Allah. Jadi rahimakumullah, uniknya di kehidupan realita kita antar makhluk kita paham paradigma ini. Saya harus hormati beliau. Kadang-kadang anehnya jujur, beliau itu tidak menunjukkan performa sama sekali. Tetapi apa nasihat dari sohib kita, teman kita? Beliau itu suatu hari akan jadi orang hebat, orang penting. Dukung beliau dari sekarang. Pengalaman saya orang model begini nih, karirnya akan melejit. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Didukung. Diberikan dukungan luar biasa. Normal nggak? Normal. Kan base-nya bukan informasi kedukunan kan? Tapi bacaan para ahli. Mereka lihat ini orang berpotensi. Khalas didukung. La ba'sa bihi, nggak ada masalah sama sekali. Nah sekarang, apakah Allah sekedar berpotensi untuk mengazab kita? Sekarang Allah belum punya kemampuan? Belum ada bukti bahwa Allah pernah mengirim azab? Bukan lagi berpotensi kan?
Fakta rahimakumullah, Fir'aun lenyap, kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Lut. Kalau kita nggak mau terlalu jauh, balik saja ke zaman Nabi. Siapa yang paling sombong masa itu? Abu Lahab, Abu Jahal. Emang eksis? Khalas, semuanya selesai. Kita main ke kota Mekah, titik koordinat di mana rumah Nabi masih ada. Tapi apa masih ada titik koordinat di mana rumah Abu Lahab, Abu Jahal? Nggak ada, Pak. Terhapus semuanya. Dan mereka berakhir dengan cara yang tragis, memalukan. Sampai Allah rekam di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabim wa tab. Itu kan harusnya jadi bukti bahwa Allah eksis. Bahwa cerita tentang akhirat itu bukan hanya cerita nanti akan terjadi. Tapi apa yang Allah ancamkan akan terjadi di akhirat sebenarnya, mukaddimahnya sudah mulai terus berlangsung dan berulang di muka bumi ini. Yang mereka kadang-kadang menyebutnya dengan istilah aksi tangan Tuhan. Tamam, rahimakumullah. Maka bapak-bapak, kita nggak ada pilihan. Pilihan kita adalah Jathiyah. Nah, surah ini nih Allah turunkan Jathiyah ini untuk itu, mengingatkan kita. Pertanyaannya kemudian, apakah ngingetin doang? Enggak juga. Di dalam surah ini sekaligus Allah ngasih tahu apa yang perlu kita tempuh, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa bertekuk lutut dari sejak sekarang. Nomor 1, ayat 1 dan 2. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Lagi-lagi Al-Quranul Karim. Kembali ke Al-Quran. Mereka yang jarang baca Quran gak mungkin bertekuk lutut di hadapan Allah. Pasti tetap berdiri melawan. Minimal menganggap Allah gak penting. Tamam, hal ini sering sekali kita bahas di majelis ini, bapak-bapak. Soheh, kita duduk bersama dalam sebuah majelis. Ada satu orang itu ditakuti oleh sebagian, dicueki oleh sebagian yang lain. Kok bisa gitu ya? Yang ada yang datang, ada yang nunduk-nunduk, ngomongnya diatur, kosakatanya terpilih, matanya ditundukkan, suaranya dilirihkan. Sementara di satu majelis yang sama, yang lain ngomong kepada yang bersangkutan dengan nada suara tinggi, biasa aja. Begitu kita telusuri apa yang terjadi ya Bapak. Ternyata yang ngomongnya pelan, mereka bilang apa? Beliau luar biasa. Tahu persis siapa sosoknya. Yang nyantai aja begitu tanya itu siapa? Tahu. Tiba-tiba ikut gabung di sini. Normal kan? Maka bapak-bapak yang mulia, apa ada informasi lebih lengkap, lebih akurat dibandingkan Al-Quran tentang Allah? Ya nggak ada. Kita mau baca apa biar kenal sama Allah? Cuma Quran tok. Kita nggak punya pilihan, Pak. Hanya Al-Quranul Karim memberikan informasi lengkap tentang siapa Allah. Betapa besar kemampuannya, kemahakuasaannya. Maka yang rajin baca Al-Quran pasti akan terngiang-ngiang, terpatri di dalam sanubarinya siapa Allah. Bertekuk lutut udah pasti itu. Tamam, rahimakumullah. Jadi persoalannya ada pada pengetahuan. Uniknya kita sering sekali buru-buru merasa sudah kenal sama Allah, sudah paham. Padahal belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka, belum pernah ngobrol langsung. Kita cuma dengar-dengar doang kan? Seolah-olah mentang-mentang kita sholat, kita udah kenal Allah. Lah, kenal tapi tetap belum maksimal. Harus baca lagi dan baca lagi sehingga terungkap semua kehebatannya. Soheh rahimakumullah. Ya juga logika keseharian kita rahimakumullah. Iring-iringan kendaraan, alhamdulillah Pak polisi sekarang nggak pakai lagi tetot ya. Nah, dulu kan luar biasa kan, iring-iringan kendaraan itu orang pasti berasumsi di dalamnya pasti orang penting, minimal begitu kan? Ya udah gitu doang, minggir doang. Mana ada kendaraan dihormati, nggak ada lah. Minggir kasih jalan. Normalnya begitu kan? Oke. Bayangkan kalau kemudian kita kenal itu plat mobil itu di dalamnya siapa? Beda bapak-bapak. Feeling kita beda.
Kalau kita lihat nih di belakang nih, kan lihat di spion, platnya sekian. Kita nggak tahu, minggir doang, minggir kasih jalan udah. Kadang-kadang pakai ngedumel lagi kan, sebel. Tapi kalau kita tahu platnya, misalnya sohib kita yang sekarang sedang menjabat, kita langsung minggir dengan senyum bahagia. Buru-buru lagi minggirnya. Kalau perlu belum diklakson kita udah minggir. Karena teman. Bener kan Bapak? Soheh? Karena apa? Kenal. Masya Allah. Jadi kenapa ada orang setakut itu sama Allah? Dia mau tidur malam, istri masih muda Pak. Karena dia muda juga ya Bapak, jangan kemana-mana nih. Ya, nanti jangan, istri muda saya tinggal. Dia kan muda juga. Dia ingetin ke istrinya, nanti kita bangun lebih cepat sholat malam. Dia sehat Pak, dia kuat. Dia nggak ada masalah kesehatan. Dia nggak ada masalah karir. Dia owner perusahaan multinasional. Dia di puncak, saham perusahaannya lagi bagus-bagusnya. Tapi dia bilang ke istrinya, "Mah, nanti kita sholat malam ya." Kok? Bukannya dia, karena dia kenal dengan Tuhannya. Terlalu mengerikan kalau Allah sudah marah. Kita sering ngomong gitu kan Pak, udah ngalah aja, repot kalau beliau marah. Kenapa kita nggak pernah ngebatin begitu tentang Allah? Repot kalau Allah murka, habis kita. Dalam sekejap mah, kamu bisa-bisa jatuh cinta sama laki-laki lain. Aku bisa-bisa KDRT di dalam rumah tangga. Perusahaan kita selesai. Maka udahlah, nanti kita bangun jam 3. Karena kenal kan rahimakumullah. Maka Quran Bapak, jangan pernah meninggalkan Al-Quranul Karim. Baca dan paham. Jangan hanya baca. Kita sudah pernah juga bahas ini di sini. Jauh lebih baik sekali duduk satu ayat tok, tapi paham, dibandingkan satu juz tapi nggak ngerti sama sekali. Rahimakumullah. Kita harus ubah cara berinteraksi kita dengan Al-Quranul Karim agar kita bisa menjalankan pesan yang terkandung dalam surah Al-Jathiyah ini dengan lebih baik. Mudah bertekuk lutut di hadapan Allah SWT sejak masih hidup di dunia ini. Itu nomor satunya. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah SWT, kita ke ayat 3. Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Ya, sampai ayat 5 itu. Itu tentang tadabbur. Memperhatikan. Karena kalau Al-Quran sifatnya informasi. Batini, enggak dohir. Kita perlu dohirnya Allah. Tetap aja manusia perlu dohirnya Allah. Nah Allah dahirkan wujudnya, keberadaannya, eksistensinya, kemahakuasaannya, tidak pada zatnya, tetapi pada semesta, pada alam. Inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Maka harus Bapak-bapak. Nah ini yang kita perlu masih perjuangkan Pak. Kemarin jadi kita jalan-jalan ke Garut Bapak-bapak. Hah? Belum ya? Oh belum ya. Saya kira udah jalan-jalan. Ya Pak, itu masalah kita itu Bapak. Saya serius Pak, Bapak ada yang suka main golf kan? Nah itu padahal momentum terbaik Pak buat menjalankan isi ayat ini. Yang penting jangan KD-nya terus yang dilihat. Ya kan? Tapi lihat kemana? Natap ke langit. Kapan lagi ketemu langit sebersih itu kan? Kalau di lapangan golf kita nggak lihat ada gedung kan kiri kanan kan? At least yang dekat pasti berjarak jauh kan? Jadi kalau begitu pohon, rumput, langit. Tamam, rahimakumullah. Maka kan bapak-bapak pasti tukang jalan-jalan, udah kemana-mana Pak. Lapangan golf nggak lebih besar dari savana yang digunakan untuk beternak sapi yang ribuan itu, atau yang puluhan ribu itu. Pertanyaannya, semahal ini lapangan golf? Lah itu savana ciptaan Allah. Jadi tadabbur model itu yang kita butuhkan rahimakumullah pada hari ini.
Kenapa? Makanya Al-Quran banyak sekali fis samawati wal ardh, fis samawati wal ardh. Terus ada orang komplain, Pak, saya jalan-jalan kok Pak, tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa rahimakumullah? Ya terlalu membiarkan dirinya dalam suasana hiruk pikuk perjalanan. Kalau jalan wajib ada musik. Kalau jalan wajib ngobrol sama teman. Iya, Islam menyunahkan kita jangan jalan sendirian. Hadisnya banyak banget. Kata Nabi apa? Karena engkau nggak tahu mata-mata jahat yang mengawasimu. Kata Nabi SAW. Maka disarankan minimal banget 2, terbaik 3. Kalau sudah jalan, jangan sendirian. Rahimakumullah. Tapi usahakan ada momen bisa tadabbur. Sahih. Lihat ke atas, lihat apa yang terjadi. Kemudian koneksikan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak-bapak, nah kita secontoh nih. Iktikaf. Apa itu iktikaf? Bagi sebagian orang, iktikaf adalah qiyamul lail. Coba kita buka fikih. Emang ada dalam definisi kitab fikih iktikaf qiyamul lail? Enggak. Sebagian yang lain iktikaf adalah tilawatul Quran. Juga enggak. Tapi iktikaf luzumul masjid. Kalau diterjemahkan secara bebas artinya nempel sama masjid. Tetap berada di masjid. Berhenti di sana definisinya, dilanjutkan. Kata ulama, tetap di masjid dalam rangka untuk mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Indonesia kan Pak, walaupun tidak sepenuhnya tepat, tapi kalau di Indonesia kan orang iktikaf itu mirip kayak orang hening cipta dalam masjid. Mengheningkan dirinya, membayangkan betapa berkuasanya Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk aja, dia datang duduk. Ya Allah, banyak sekali dosa saya ya Allah. Banyak salahku kepadamu ya Rabb. Itu orang iktikaf itu. Ya, maka di semua mazhab fikih iktikaf itu ya luzum, bisa sah, bisa orang masuk niat iktikaf duduk 2 menit, ya iktikaf. Dapat dia pahala 2 menit. 1 menit dapat dia pahala 1 menit. Ya. Maka kita perlu sering-sering beriktikaf dalam rangka untuk bertafakur, bertadabbur. Lah kapan pikiran itu bisa menganalisa keberadaan kekuasaan Allah? Kalau kita terus berbicara dan terus mendengar. Perlu momen kesendirian, momen berpikir. Sahih rahimakumullah. Lah manusia ketika ingin menganalisa rumus, menganalisa benda, mereka bikin apa? Laboratorium. Gak boleh ada suara masuk, gak boleh ada berisik, sampai-sampai itu dibikin jauh di tempat yang susah diakses oleh manusia. Demi untuk meriset makhluk. Lah kita kan perlu riset, ini Allah ada, ya ada. Kekuasaannya seperti apa? Perlu waktu rahimakumullah. Perlu momen yang khusus agar kemudian hati benar-benar mengatakan benar ya Rabb, Engkau ada, Engkau berkuasa. Masya Allah. Ya kan? Maka sekarang orang sering mengatakan masalah kita diantaranya sekarang adalah polusi suara. Kita di mana-mana dengar suara. Ya akhirnya terganggu, akhirnya nggak lagi bisa khusyuk. Ya akhirnya kita nggak bisa lagi sendiri, rahimakumullah. Akhirnya kita nggak bisa lagi mengingat, menyadarkan diri kita tentang betapa lemahnya kita, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah luruskan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawa wa may yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Jadi apa yang sedang diperjuangkannya adalah apa yang diinginkannya. Terus kalau Islam, iman mengatakan yang diperjuangkan adalah benar, masih apa yang diinginkan, tapi bukan lagi oleh si pejuang itu sendiri, namun
apa yang diinginkan oleh Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan signifikannya Bapak-bapak. Maka di poin yang ketiga, agar kita bisa jathiyah nih, kita masing-masing perlu muhasabah lagi, Pak. Siapapun Bapak, kayak saya juga sama muhasabah juga kan. Ini yang saya inginkan, apakah biar saya dapat kesempatan bisa bicara? Musibah itu, Pak. Asli musibah. Ini misalnya nih ya, saya nelpon DKM. Pak DKM, ini saya kan udah 1 tahun gak diundang. Saya siap insya Allah. Kapan undang lagi saya? Itu saya udah musibah itu Pak. Itu saya sedang memperjuangkan keinginan saya. Harusnya saya telepon DKM setelah bertahun-tahun gak diundang, nanya apa? Pak DKM, itu masjid masih ada kan? Belum digusur? Masih lah Ustadz. Masih ada ngaji? Masih. Alhamdulillah. Titik, tutup teleponnya. Tamam, semua harus muhasabah Pak. Begitu kita ini pengennya saya nih, itu udah musibah kita. Harusnya apa pengennya? Allah. Itu keren. Ya, kita ngomong ke istri kita Pak. Ini ngomong istri mulu. Di mana-mana sekarang soalnya bapak-bapak nanyanya itu terus. Ustadz istri saya, Ustadz istri saya. Kayak dia bener aja ini. Yeah. Ibu-ibu tuh jarang tahu Pak nanya suami saya. Iya. Terus bayangkan kalau ternyata apa yang kita lakukan untuk istri itu adalah apa yang diinginkan Allah. Beda rahimakumullah dengan ketika kita melakukan untuk istri apa yang kita inginkan. Termasuk ke anak-anak, termasuk bagaimana sikap kita terhadap tetangga. Banyak sekali pertanyaan itu kan? Iya. Dia nanya gini, Ustadz, apa kewajiban seseorang terhadap tetangganya? Weh, kesan pertamanya sangat positif kan Bapak-bapak? Apa coba yang bisa kita tangkap dari pertanyaan itu? Ini orang nih lagi sedang berusaha pengen tahu kewajiban dia terhadap tetangganya. Benar nggak? Wah, ternyata itu cuma baru koma Bapak-bapak. Dia nanya lagi, Ustadz, tadi kan diawali dengan apa kewajiban seseorang terhadap tetangganya? Tetangga saya tuh Ustaz aneh banget. Jadi dia sedang menanyakan kewajiban tetangganya terhadap dirinya. Tidak berangkat dari apa yang diinginkan Allah, tapi berangkat dari apa yang ia inginkan. Maka pertanyaan paling positif seharusnya Bapak yang dimuliakan Allah SWT untuk apapun itu adalah apa sih maunya Allah? Apa arahan dari Allah? Bagaimana Allah maunya saya sebagai seorang suami? Bagaimana Allah maunya Allah terhadap anak-anak? Harusnya seperti itu pertanyaan kita rahimahullah. Kalau sudah begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, barulah kita mudah bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di situ ya, Bapak-bapak. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Ini kalau dilanjut masih banyak. Atau satu lagi ya, izin satu lagi. Ayat 18. Ya, agar kita bisa bertekuk lutut sejak di dunia ini. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Pak, ini SK kenabian nih. Kita kan nunggu SK kan? Udah nggak bisa. Dulu beliau belum presiden, sekarang presiden, nggak bisa dilawan. Oke. Nggak bisa, beliau dulu masih bawahan, sekarang beliau pimpinan, nggak bisa dilawan. Oke, lah anehnya nih, kok kita nggak mengatakan hal yang sama ke Nabi kita? Dulu sebelum Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi, kita biasa aja. Sekarang Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Mana ayatnya? Ini Pak, ayat 18 nih, surah Al-Jathiyah. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Engkau Muhammad yang berhak berwenang mengurusi syariat ini di muka bumi. Masya Allah. Ya sudah. Kalau udah begitu, apa yang kita ucapkan kepada diri kita masing-masing? Ya udah ya Rob, berarti aku nggak berhak ya. Ya udah ikut Nabi aja. Apa kata Nabi? Tamam, rahimakumullah. Idealnya memang seperti itu. Nah, ujiannya adalah, mohon maaf Bapak, justru orang-orang yang kayak model saya nih, yang mereka dipanggil ustadz, yang mereka dipanggil kiai. Apa ujiannya? Mentang-mentang Allah beri kesempatan duluan bisa bahasa Arab, bisa baca Quran dan sebagainya. Tiba-tiba merasa dia punya wewenang untuk ngutak-ngatik agama.
Yang haram disamarkan, yang halal disamarkan. Jadi nggak tegas. Jadi nggak kelihatan lagi mana yang boleh, mana yang enggak, rahimakumullah. Kalau kepada pengikutnya, kepada jamaahnya kenceng banget untuk membolehkan, untuk menghalalkan. Enggak apa-apa. Kata siapa enggak boleh. Giliran kepada non jamaahnya kenceng banget untuk mengharamkan atau menyalahkan. Jadi rahimakumullah, ya siapapun kita berada di posisi manapun, mari ala syari'atin minal amr. Udah tuh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah turunkan syariat. Bahkan Nabi pun bergerak, berdakwah, melakukan semua aktivitas atas dasar syariat. Maka kita nggak punya wewenang sama sekali untuk mengutak-ngatik agama ini. Tamam? Demikian saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sebelum diakhiri kayak biasa, belum syuruk kan ya? Ya silakan Pak. Ada yang mau disampaikan silakan. Tafadhal, kita diskusi. Ada banyak hal menarik sebenarnya dalam kitab ini kan, yang mereka bilang wa ma yuhlikuna illa dahru. Hidup mati itu kan masalah waktu aja. Kita suka ngomong gitu kan Pak, kadang-kadang ya nggak sengaja ya. Ini masalah waktu. Bapak tahu nggak Pak, kalimat itu kalimat jahiliyah. Allah langsung menegur. Allah sampaikan ke Nabi, ingatkan mereka, anadah, aku waktu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya jangan kemudian berpikir segala sesuatu itu bisa berubah dengan sendirinya tanpa keterlibatan Allah, tanpa kehendak dari Allah, tanpa takdir dari Allah. Nggak mungkin. Makanya kata Allah, ana dahru, iya berubah. Tetapi perubahan yang terjadi itu karena kehendakku. Nah kita kadang-kadang nggak sengaja, rahimakumullah, tenang aja. Seiring berjalannya waktu bakal berubah. Seolah-olah waktu jadi Tuhan. Iya, rahimakumullah. Surah ini menarik sekali. Fadhal, Bapak-bapak, ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya. Ah, iya. Hak apa? Maaf. Oh, Masya Allah, soheh Pak, soheh banget. Dan begitu memang narasi ilahiyah dari awal, nggak ke kita aja, kalau kita mundur ke belakang ke umatnya Nabi Musa kan Allah ngomong begitu tuh, ada di awal Al-Baqarah itu ayat ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun, ya kan. Ingat nikmat yang aku berikan untukmu, penuhi janjimu, aku akan penuhi janjiku. Allah ngomong begitu. Jadi betul Pak, masalah kita hari ini, kita belum maksimal, belum benar-benar serius menunaikan janji-janji kita kepada Allah. Jadi bukan tentang kok Allah belum memberikan rahmatnya ya, kok Allah belum memberikan kebaikannya ya, kok Allah belum mengirimkan ketenangan, ketentraman dan seterusnya. Tapi persoalannya ada pada kita masing-masing. Kok kita belum serius menunaikan janji kita kepada Allah. Apa tuh janji kita? Rangkumannya singkat sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh janji kita tuh. Bahwa tidak menyembah kecuali Allah. Kemudian yang kedua, tidak meneladani kecuali Rasulullah. Ya, itu doang. Intinya ada pada dua aspek itu, maka sering disebut dengan syahadatain. Ya, kalimatut tauhid kan itu tuh. Ya, itu janji yang harus kita penuhi. Begitu kita merasa bahwa ada pihak lain, ada hal lain yang pentingnya setara saja dengan kepentingan Tuhan, maka langsung
berarti kita sudah tidak memenuhi janji kepada Allah. Ya, saya kasih contoh Bapak yang rumit ya. Yang rumit misal apa? Azan nih, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke masjid enggak? Ya, panggilan Allah kan? Kategorinya sunnah muakkad oleh sebagian besar. Walaupun ada sebagian mazhab mengatakan wajib ke masjid. Ya. Nah, kenapa ada pendapat sunnah muakkad? Karena ternyata dia boleh ditinggalkan. Tapi dengan syarat yang ketat. Hujan deras, sakit, dan sebagainya. Nah rahimakumullah, apa yang tadi disampaikan, kalau kita kaitkan dengan kajian Al-Jathiyah ini rahimakumullah, bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya udah ya Rabb, tapi hujan ya Rabb, nggak ada kendaraan, nggak mungkin keluar rumah, dan seterusnya misalnya, atau sedang sakit nggak bisa jalan, atau ya silahkan aja tambahkan sesuatu yang memang memustahilkan kita untuk ke masjid, di ruang operasi, atau sedang pesawat udara, atau sedang jadi nahkoda kapal, atau situasi darurat apapun. Sehingga begitu di luar situasi itu, kita langsung, saya harus penuhi janji saya. Saya janji sama Allah untuk menuhankan Allah, untuk tidak menuhankan selain Allah. Nah, itu yang mudahnya Pak, rumit tapi sebenarnya masih mudah kan? Di aspek lain yang tadi beliau singgung di awal tentang kehidupan bertetangga itu. Ya. Ini berat Pak. Kenapa? Karena dalam Islam Bapak-bapak, sama sekali saya belum pernah ketemu satu pun literatur dalam Islam yang kita boleh menilai tetangga kita. Tetapi literaturnya semuanya tentang kita menilai diri kita terhadap tetangga kita. Bayangkan Pak. Dalilnya Nabi sendiri. Apa kata Nabi SAW? Jibril terus menerus datang kepadaku, mengingatkanku tentang tetangga-tetanggaku. Sampai-sampai kata Nabi, aku berpikir kalau aku meninggal, aku harus memberikan mereka warisan. Artinya mereka akan berhak menerima warisan dariku. Bayangkan Pak. Artinya apa? Seolah-olah Jibril mewasiati Nabi tentang tetangga. Seolah-olah tetangga itu jadi kayak anaknya Nabi sendiri. Jadi ahli warisnya Nabi. Hadis lain. Nabi lagi duduk sama sahabatnya. Tiba-tiba Nabi ngomong, la yu'min. La yu'min. La yu'min. Bingung sahabat. Enggak beriman, enggak beriman, enggak beriman. Sahabat nanya, man la yu'min ya Rasulullah? Siapa yang enggak beriman itu? Man la ya'man jaruhu bawaqih. Yang gak aman tetangganya dari kelakuannya. Masya Allah Pak. Sholat ke masjid 5 waktu, tapi tertuduh tidak beriman. Gara-gara apa? Tetangganya resah dengan kelakuannya. Jadi PR kita banyak banget kan, Bapak-bapak, itu baru tetangga loh Pak. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi benar janji. Penuhi janji kita sama Allah. Kita udah berjanji la ilaha illallah. Artinya apa? Yang kita sembah Allah, dan itu berarti kita serius, tunduk, ingin mengikuti apapun yang Allah arahkan kepada kita. Maka beradalah dalam barisan orang-orang yang sedang berjuang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Benar kan Pak? Kita hafalkan surah Al-Fajr ayat sebelum ayat terakhir, fadkhuli fi. Ada yang aneh enggak dengan bunyi ayat itu Pak? Aneh lah. Kenapa enggak fadkhuli fi abdi? Kenapa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu ibadi? Nafsul mutmainnah kan personal. Iya kan? Kalau ayat ini hanya tentang jadilah hambaku, maka fadkhuli fi abdi, single, mufrad, enggak perlu dijamak. Dijamak sama Allah, fadkhuli fi ibadi, hamba-hambaku. Bergabunglah. Jangan sendirian, jangan sholat di rumah. Berjamaah, ngumpul sama orang baik, ngumpul sama orang soleh. Nah kita tinggal tanya diri kita nih, benar kan Pak? Kita di mana aja kita dapat tugas nih, berat ini tugas ini. Kita pasti pengen cari orang lain yang pernah menjalankan tugas berat ini, atau mereka juga sedang dapat tugas yang sama yang berat, agar terasa lebih ringan. Sahih? Jadi bisa diskusi. Oh Anda juga ya, profesinya sama dengan saya, Anda di level ini, diskusi.
Masya Allah. Partner sejawat, selevel. Kita hidup dengan cara itu. Anehnya, giliran ke Allah, di ngumpet. Dia bilang, ngapain ke masjid? Emang saya nggak sholat apa di rumah? Masya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Baru kalau dia mau bergabung dengan orang soleh, wadkhuli jannati. Maka dengan itulah engkau berhak masuk dalam surgaku. Maka ulama Pak, hampir semua mengatakan, ketika menafsirkan ayat itu mengatakan, nyaris seolah-olah ayat ini mengingatkan kita, nggak ada kesempatan surga bagi orang Islam yang hidup menyendiri dengan kebaikannya. Dia baik, tapi sendirian, individualis, maka dia nggak bisa mencium aromanya surga. Kira-kira begitu penjelasan yang mereka sampaikan, mendalilkan kepada ayat ini, gitu ya Pak. Jadi benar kewajiban, tunaikan kewajiban kita ke Allah, maka insya Allah. Jadi kalau lihat dari perspektif itu, apapun kekacauan dimanapun, di level apapun Pak, di keluarga kita, di anak-anak, di istri, di masyarakat, di tetangga, dimanapun, kenapa kekacauan itu terjadi, termasuk di bangsa dan negara, di level global, di dunia umat Islam terzolimi di mana-mana. Lagi-lagi kita harus melihat dari bagian introspeksi diri itu, kita belum maksimal menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Habis Bapak waktunya? Sudah syuruk? Oh ya, ada lagi? Ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Cukuplah ya. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama, Bapak-bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, selalu ayat Al-Quran itu menghentak sanubari kita. Ya, Al-Jathiyah. Kalau kita nggak pernah bahas lagi, dan selalu Pak, saya bahas ini, bahas dulu, Bapak, tapi tetap gitu dibahas lagi, dibaca lagi, itu bikin lemes lagi Pak. Selalu begitu. Quran itu hebatnya gitu, nggak kayak kita baca novel. Bapak, ada kan buku-buku kesayangan kita baca 5 kali, 10 kali, ya kan? Kita kalau suka buku kan begitu kan, baca terus-terus, kita ulang-ulang, tapi nggak memberi makna baru. Cuma kita kangen dengan kisahnya aja. Tapi Quran Pak, begitu diulang, lemes langsung kita. Langsung ya Allah, ternyata PR masih banyak, ternyata nih saya belum apa-apa, ternyata ya Allah saya belum ini bla bla dan seterusnya, rahimakumullah. Dan yang paling enaknya apa? Quran itu menggugah. Tapi anehnya, begitu kita tidur, pengen tidur, tidurnya nyenyak Pak. Nggak kayak bacaan yang lain, menggugah udah itu kita nggak bisa tidur. Kalau Quran tenang aja, makin banyak baca Quran, paham maknanya, walaupun kita agak gemeteran, agak ngeri, agak takut, begitu ngantuk, tidurnya nyenyak insyaallah. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sekali lagi Bapak, jangan lupa saling memaafkan, saling menoleransi, saling bisa menerima, dan saling mengapresiasi. Jaga ukhuwah Islamiyah kita, karena terang benderang hadisnya banyak sekali orang yang ingin menjaga rasa persaudaraannya, maka ya pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup ngaji kita subuh ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.